Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sparta, kelompok kami akan menyampaikan materi Kaptar 16. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Glorious Tegar dan Safina Musin serta Afid Firdaus Yanifar. Untuk presentasi kami mulai. Saham dilutif. Haruskah perusahaan melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Saham dilutif dibagi 3, yaitu share option, convertible securities, preference shares. Next, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain disebut obligasi konversi atau convertible bonds. Manfaat convertible bonds adalah keuntungan dari obligasi itu sendiri, dan yang kedua, hak istimewa untuk menukarnya dengan saham. Next, dua alasan utama perusahaan mengeluarkan mobil convertible: untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan, dan yang kedua dapat pembiayaan hutang dan harga yang lebih murah. Slide kelima, akuntansi untuk hutang konvensi atau convertible debt. Penerapan dengan dan tanpa pendekatan. Pertama, tentukan total nilai wajar hutang konvensi dengan komponen kewajiban dan ekuitas. Kedua, tentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua urusan kas masa depan kontraktual atau diskonto dengan suku bunga pasar. Terakhir, kurangi komponen kewajiban yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar hutang konversi atau hasil penerbitan untuk sampai pada komponen ekuitas. Next, waran saham yang dikeluarkan dengan sekuritas lainnya. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya, jangka waktu waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa atau with and without untuk mengalokasikan hasil antara dua komponen. Next, hasil untuk berlangganan ke saham tambahan. Hak saham atau pemegang saham yang ada memiliki hak istimewa preventif untuk membeli saham yang harus dikeluarkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. 1. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. 2. Perusahaan hanya membuat entry memorandum. Next, opsi saham memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif adalah program 1. Kompensasi berdasarkan kinerja. 2. Memotivasi karyawan. 3. Membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. 3. Memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak pemberi kerja. 5. Gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali. Next, pengukuran kompensasi saham. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Next, share option. Selanjutnya, share option plans. Ada dua masalah akuntansi utama, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Yang kedua, selama periode apa untuk mengalokasi biaya kompensasi. Selanjutnya, menentukan beban perusahaan. Menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan vest pada tanggal mereka memberikan opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. Yang kedua, mengalokasikan biaya kompensasi. Kenali beban kompensasi dalam periode di mana karyawan melakukan layanan atau periode layanan. Selanjutnya, contoh kompensasi saham. Penyesuaian setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian. Apakah dapat diubah di masa mendatang? Jawabannya itu tergantung pada apakah penyesuaian yang disebabkan. Yang pertama, kondisi pelayanan. Yang kedua, kondisi pasar. Selanjutnya, share competition plans, yaitu saham terbatas. Rencana saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utamanya yaitu yang pertama, saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. Yang kedua, saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada.
Yang ketiga, saham lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Selanjutnya, pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan yang pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi penyebaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya. Selanjutnya, perdebatan tentang akuntansi opsi saham. IASB menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Laporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Jika kita menulis standar untuk mencapai tujuan kebijakan solusi sosial, ekonomi, atau publik, laporan keuangan hilang kredibilitasnya. Selanjutnya, struktur sederhana hanya saham biasa. Struktur sederhana, tidak ada saham yang berpotensi menjadi saham biasa pada saat konversi atau pelaksanaan. Yang struktur kompleks termasuk sekuritas potensi saham biasa yang dapat berdampak dilutif pada laba per saham biasa. Dilutif itu berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah bawah. Selanjutnya, EPS atau struktur modal sederhana. Posisi saham biasa rata-rata tertimbang. Perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode metode mereka beredar. Ketika dividen saham atau pemecah saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Selanjutnya, diluted earning per share. Struktur model kompleks ketika korporasi memiliki yang pertama sekuritas konversi, yang kedua opsi, warrant atau hak lainnya bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba per saham. Perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan dilutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Firdaus Yanifar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 9, di bagian diluted earnings per share. Diluted EPS menginput efek dari potensial dilutif ordinary saham biasa yang outstanding during the period. Jadi di sini rumusnya EPS adalah net income dikurangi preference dividends dibagi dengan weighted average shares outstanding, dikurangi dengan impact of convertibles, dikurangi juga dengan impact of options, warrants, and other dilutive securities. Perusahaan tidak akan mereport diluted EPS jika securitiesnya ini their capital structure adalah anti dilutif. Jadi ukur efektif dilutif dari potensi konversi pada EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode kemudian, nah di sini ukur efektif dilutif dari potensi konversi pada EPS metode jika dikonversi. Nah metode untuk mengubah konversi ini mengasumsikan satu, konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut, dan 2, penghapusan bunga terkait setelah pajak. Kemudian adalah faktor lainnya. Tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama periode sekuritas itu beredar. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia. Kemudian untuk saham preferensi yang dapat dikonversi, perusahaan tidak mengurangi dividen preferensi dari laba-laba bersih dalam menghitung pembilangnya. Kenapa tidak? Karena untuk keperluan perhitungan EPS diasumsikan adanya konversi saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar. Selanjutnya yaitu
diluted EPS, options, dan warrants. Untuk menghitung efek dilutif dari potensi perubahan menggunakan metode treasury share. Nah, di sini perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika nanti, dan bahwa ia menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Kemudian di slide 23, saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Kedua yaitu anti-dilutif atau ditinjau kembali, yaitu abaikan sekuritas anti-dilutif dalam semua perhitungan dan dalam menghitung laba per saham dilusian. Di slide 24, kemudian di sini adalah apa yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk pendapatan dari operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan, dan pendapatan bersih. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Di slide 25, berikut adalah bagian alur dari IPS, yaitu pertama simple capital structure, kemudian ke komputan untuk menghitung income calculable to ordinary share, kemudian compute menghitung weighted average-nya. Yang terakhir itu kita bisa menghitung jumlah dari IPS itu sendiri, yaitu dirumuskan dengan income applicable to ordinary shares dibagi dengan weighted average ordinary share. Kemudian di sini ada share appreciation rights atau SARS. Di sini yang pertama, perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan penghargaan saham. Kedua, apresiasi saham, yaitu adalah kelebihan harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Keempat, akuntansi hak apresiasi saham tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak tersebut sebagai ekuitas atau sebagai liabilitas. Kemudian di slide 27, perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan pemegang saham menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan. Poinnya adalah pemegang saham menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham, selisih antara harga pasar dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, yaitu pada tanggal pemberian perusahaan menentukan nilai wajar SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Slide 28. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan kewajiban jika pada tanggal pelaksanaan pemegang menerima pembayaran tunai. Dengan akuntansi dapat melakukan pertama, ukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan dapatkan kompensasi selama masa kerja. Kedua, mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan akar, menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk beberapa nilai wajar pro rata atau bagian dari periode layanan yang akar. Yang terakhir, setelah masa layanan selesai, tentukan biaya kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh harga pasar sebagai penyesuaian biaya kompensasi. Ya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya untuk materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami dan berikut tugas-tugas yang sudah kami kerjakan untuk chapter 15-17, 15-19 dan problem. Sekian dari kami. Terima kasih.